Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah untuk channel dakwah ini, sehingga dapat dengan setia, dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Terima kasih atas apresiasinya ya. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian dari kalian semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu, semuanya lah ya, semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi. Oke, aku akan membayar hutangku pada MBR ya, yang aku cari tadi filenya di mana ya, nanti kehabisan waktu, jadi aku langsung saja. Dan aku masih ingat substansinya yang ditanyakan MBR itu, nanti kita itu di akhirat pakai bahasa apa ya, padahal nabi-nabi itu bahasanya lain-lain ya, dan faktanya kita di lapangan juga bahasa kita lain-lain gitu ya. Kurang lebih substansinya seperti itulah ya. Ini memang jawabnya tidak terlalu gampang dengan mengatakan begini dan begitu, agak ribet juga ya, terutama dengan bahasa nabi ya. Bahasa nabi itu apakah memang beda-beda? Karena bahasa nabi itu kan bahasa firman, dan aku pada sebuah pendirian, bahasa firman itu satu bahasa yang dari Allah. Karena semua bahasa itu awalnya satu ya, bahasa dari Allah itu, lalu dia tumbuh dan berkembang dalam konteks budaya menjadi bahasa budaya. Jadi ada bahasa firman, ada bahasa budaya. Makanya kita dengan begitu mudahnya bisa menemukan benang merah antara Arabiun dan Ibraniun ya. Aku tidak mengatakan bahasa Arab dan bahasa Ibrani loh ya. Yang aku bilang Arabiun bukan Arab, juga Ibraniun bukan Ibrani. Ini bagi yang sudah ngaji di sini sejak dahulu kala itu ngerti apa bedanya Arab dan Arabiun, Ibrani dan Ibraniun ya. Yang aku sampaikan adalah Arabiun dan Ibraniun ya. Nanti coba kamu buka, aku berkali-kali sih kasih tahu kalian Adam Smith itu bagaimana dia mengelompokkan bahasa di dunia ya. Dari situ kita bisa tahu kenapa Adam Smith hanya berhenti di 4 bahasa dari sekian banyak bahasa di dunia. Kenapa? Artinya kalau yang sekian banyak bahasa itu bisa mengerucut menjadi 4, kan lebih mudah lagi 4 itu menjadi 1. Jadi kita dulu itu berbahasa firman, baru kemudian terbentuklah bangsa-bangsa, suku-suku yang terbagi menjadi nanti suku aja, misalkan suku Jawa, ada Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu beda-beda lagi gitu. Sekian banyaknya bahasa di dunia ini. Sama Adam, sebetulnya Adam Smith itu juga aku nggak tahu ya, karena dia juga berbicara ekonomi. Cuman dia juga berbicara bahasa. Dia bisa mengerucutkan semua bahasa yang banyak di dunia ini menjadi 4 ya. Kenapa berhenti di 4?
Kalau yang banyak begitu aja bisa dijadikan 4, apa sulitnya yang 4 menjadi 1? Ya, ada sesuatu, something wrong, atau memang sengaja dibuat kesalahan. Artinya dia tahu sebetulnya. Karena kalau 1 itu mengerucut, dia menjadi bahasa firman. Dan bahasa firman itu bahasanya Allah, bahasanya alif lam lam ha, bahasanya YHWH. Ketika sang sosok yang maha agung itu menyampaikan firman-Nya kepada para nabi-nabi untuk kita manusia. Ya, maka dari itu kita akan tahu bahwa manusia itu selain makhluk beragama juga makhluk berbudaya. Nah, bahasa agama itu bahasa firman, nanti bahasa manusia itu bahasa budaya, gitu ya. Akan pernah ngomong kemarin, kenapa kok Jawa itu telu, Madura telok, nanti Sunda tilu, nanti Batak tolu. Ini benang merahnya gimana? Mereka nggak pernah, nenek moyang kita nggak pernah ketemu sepakat kalau 3 itu begini ya. Nanti berubah-ubah dikit dialeknya. Tapi kan bunyinya hampir-hampir satu jader, satu rumpun yang sama. Ya, bahasa Arabian dan Ibranian atau Arabiun dan Ibraniun itu juga begitu. Cuma yang di sini ehad, yang di sana ahad, yang di sini wahid, yang di sana yahid, yang di sini salam, yang di sana salom. Jadi benang merahnya itu sangat kental. Tapi yang namanya kita hidup dalam jangka waktu yang sangat lama dahulu kala untuk merujuk sehingga menemukan bahasa yang satu itu, dan juga nanti akan ketemu huruf-huruf yang satu, sehingga aku bilang ini harusnya ada titik temu yang mencerahkan bagaimana YHWH itu berubah menjadi alif lam lam ha. Artinya apa? Ada alasan yang bisa menjelaskan itu karena pergeseran huruf-hurufnya yang sebenarnya itu ya sama, dan itu merujuk pada satu sosok yang sama. Cuman kan penelitian itu nggak mudah karena kita berbicara sekian masa ke belakang, itu perlu riset. Ya, oke. Jadi introduction-nya kira-kira begitu ya. Si MBR tanya nanti kita pakai bahasa apa gitu. Maka aku akan membayar hutangku untuk menjawab itu semua ya. Nanti bagaimananya bisa kita diskusikan lah ya. Ada sebuah lagu itu sangat populer. Judulnya itu Cinta Bukanlah Kapal. Lagu itu tajuknya sangat menarik sekali, dan aku penasaran ternyata lagu itu digubah oleh sosok yang sebetulnya bukan orang dangdut banget sih ya. Dia Yoni Dores namanya. Apakah masih saudaranya almarhum Dedi Dores aku nggak tahu. Tapi yang mengubah itu Yoni Dores. Yoni Dores itu bukan sosok yang dangdut banget gitu loh ya. Kecuali kita berbicara misalkan ya ada Ukat S ya, ada siapa lagi, ada Dayu AG ya, dan sebagainya itu ya. Itu mereka memang orang dangdut. Tapi Yoni Dores itu sebetulnya bisa dikatakan dia tidak dangdut banget. Yang jadi masalah begitu dia bikin karya mengubah lagu, nuansa dangdutnya itu kental banget. Di situ jadi istimewa gitu loh. Seperti Sri Bintang Pamungkas, dia berbicara ekonomi, dia menjadi istimewa. Karena apa? Karena dia basicnya orang teknik, kalau nggak salah teknik mesin. Di situ, kalau ada orang berbicara ekonomi dan itu sangat mumpuni, tapi basicnya ekonomi, MBA misalnya, ya biasa saja orang memang dia orang ekonomi. Ini ada orang teknik bicara ekonomi piawi sekali, ya itu baru istimewa gitu loh. Sama aja temanku datang ke rumah, dia beli sepeda motor pada waktu itu ya. Sepeda motornya bagus. Aku tanya berapa harganya. Dia sebut angka. Aku bilang ini nggak istimewa. Karena apa? Bagus tapi kamu beli dengan rupiah yang mahal, nggak istimewa. Tapi kalau ini bagus, suspensinya enak, tarikannya enak, tapi harganya murah, itu baru istimewa. Gitu. Karena ya sudah umum aja, bagus mahal itu sudah umum. Bagaimana bagus tapi murah itu yang istimewa. Nah, kembali ke Yoni Dores, dia sosok yang tidak dangduter banget gitu loh. Tapi ketika bikin karya lagu yang tajuknya Cinta Bukanlah Kapal,
Itu subhanallah, cengkok dangdutnya itu berasa banget gitu loh. Ya. Kita lihat syairnya di sini. Ya. Kan begini lagunya. Sujud aku di kakimu, mohon kesadaranmu. Bilakah berakhir jalan yang kini kau tempuh? Lupa ataukah sengaja kau menyakitiku? Hingga masa indah dulu terbang bagai debu. Nah, poinnya di sini, lihat di paragraf berikutnya. Menangis kita berdua, tertawa kita bersama. Lihat ini, adakah cinta bicara? Bibir tak perlu berkata. Sujud aku di kakimu. Lihat, perhatikan. Andaikan cinta bicara, bibir tak perlu berkata. Nanti ada lagi lagu populer, yang lagu cengeng juga. Judulnya, coba kamu klik nanti di YouTube. Aku nggak sempat waktunya. Jangan tangan yang bicara. Di sini merangsang kita, makanya seni itu perlu. Jangan terjebak ketika berbicara itu langsung ke mulut. Kalau mulut nanti memang tinjauannya bahasa, dan kita paham bahasa itu memang alat komunikasi, tapi bahasa kan banyak. Ya, ada bahasa isyarat. Nah, kelemahan-kelemahan kita ketika memahami teks-teks suci, baik Al-Quran, hadis, baik itu Torah, baik itu Injil, kita terjebak pemahaman-pemahaman yang harafiah banget. Itu kegoblokan utama yang harus disingkirkan. Bisa lewat belajar lagu. Seseorang yang tidak agamis banget dalam arti pengetahuan, ya, semoga dalam arti tindakan dia agamis, ya. Artinya pengetahuan agamanya itu nggak banget, karena aku nggak nampak. Seorang Yonidores saja mengatakan ketika cinta bicara, mulut tak perlu berkata. Cuma kan kalian, kan aku nggak tahu sense of jiwa seni kalian itu seperti apa. Seni itu perlu, ya. Sekarang kita lihat buah pepaya, ya. Terus itu warnanya sudah kemerah-merahan. Itu artinya dia berbicara kepada kamu, gue ini sudah masak loh. Kan begitu. Cuman ya tadi, kegoblokan selama ini, kalau membaca teks-teks suci itu selalu dipahami semuanya harafiah. Padahal dia berbicara pada dimensi sastra yang metafora. Ya. Pahami dulu ini. Ya. Itu nanti kalau dia 30 menit bilang, ya. Mungkin ini akan panjang, Bapak akan bagi 2, ya. Paham ya di sini, ya. Nah, terus aku akan sampaikan dahulu, aku tidak punya waktu yang cukup, kondisionalnya tidak memungkinkan, maka aku tidak baca komen-komen kalian, tapi insya Allah nanti di kajian berikutnya akan aku baca, ya. Jadi kita langsung masuk ke materi karena ya kondisinya tidak memungkinkan, terutama waktu yang begitu sempit, ya. Tapi dari ini kamu sudah bisa dapat gambaran. Jangan terlalu harafiah. Ada saatnya harafiah, ada saatnya metafora. Karena si MBR itu mewakili kalian semuanya. Artinya otak MBR sama otak lu sama lah. Terjebak harafiah, terjebak harafiah, terjebak harafiah. Padahal aku sudah mengatakan dalam kajian-kajianku, teks-teks suci itu harus bijak. Pada saat mana kita memaknai harafiah, pada saat mana kita memahami metafora. Oke, ya. Sangat menarik, ya. Walaupun tidak ada kopi, ya.
Tajuk kita kali ini aku kasih tajuk ini bahasa kita di akhirat. Ya, oke. Bahasa sebagai alat komunikasi tentu itu sebuah kenyataan yang harus kita terima dan memang diterima. Ya, bahasa ya. Bahasa. Tapi hati-hati. Bahasa itu nanti terbagi dua, ada bahasa lisan, ada bahasa isyarat. Nanti misalkan MBR ada di sana ya, aku begini. Apa artinya? Terus aku gini. Apa artinya? Terus aku gini. Apa artinya? Itu bahasa. Ya. Oke. Jadi kita sudah tahu betapa pentingnya bahasa ya. Jadi ada satu peristiwa begini dan itu tepat di bulan Ramadan seperti ini beberapa tahun yang lalu. Itu sudah masuk 10 yang terakhir ya. Jadi sudah orang menanti-nanti Lailatul Qadar menurut pemahaman mereka sendiri-sendiri ya. Tentunya mainstream. Kalau aku kan tidak ikut mainstream. Lailatul Qadar itu kapan saja bisa gitu ya. Yang namanya banyak orang menunggu Lailatul Qadar kan biasanya tidurnya di masjid itu, dan kalau ba'da asar aku ingat itu biasanya mereka menggelar kajian sambil menanti waktu buka puasa. Dan aku datang di situ. Ya, aku datang. Aku diam aja, aku duduk gitu. Ya melingkar gitu kan kajiannya, duduk di masjid kan di bawah. Tapi aku tidak menyatu, aku agak berjarak dari lingkaran, jadi aku bisa dikatakan tidak menyatu dalam lingkaran, tapi sekitar satu langkah dari lingkaran itulah aku duduk sendiri. Dengar kajian bla 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 gitu. Terus tiba-tiba ada yang menghampiriku. Aku nggak kenal sebetulnya sama dia juga, aku nggak begitu kenal gitu loh. Tapi dia dari kelompok Islam tertentu gitulah ya. Nggak aku bilang dari ini dari itu. Terus dia menghampiri aku dan dia bilang, intinya dia menyuruh aku untuk belajar bahasa Arab. Gitu loh. Loh kenapa? Terus dia jelaskan, ya karena nanti kita di akhirat ditanyai pakai bahasa Arab. Gitu. Nah, aku ini kan orang yang lihat dengan siapa aku bicara gitu loh. Aku lihat dan aku bisa ukur dia. Ini kalau satu kali dihajar kerangka berpikirnya dia mampus. Artinya bukan orang yang pemikir. Kan percuma aku ngomong sama yang begitu-begituan. Kecuali aku pikir, oh ini intelektual ini, oke deh kita diskusi. Tak ajak diskusi. Tapi kalau kelas-kelas papan bawah ya ngapain juga. Ya aku bilang ya, oh ya terima kasih gitu aja. Karena kalau aku ajak diskusi, ya dia nggak akan bisa menggerakkan kakinya untuk terdiam. Ya, cuma kan aku lihat, oh ini bukan sosok yang sudah masuk kriteria asik untuk diajak diskusi. Maka aku bilang, oh iya gitu aja. Nggak aku sanggah, nggak. Belajar bahasa Arab nanti di akhirat bahasa kita ditanya pakai bahasa Arab. Oh iya gitu aja. Dalam hatiku ya tersenyum gitu. Nah, setelah itu aku ke belakang. Jauh. Ada namanya temanku Pak Paat, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya, beliau itu sudah sepuh, temanku ngaji kemana-mana Pak Paat. Aku ngomong sama Pak Paat, Pak, kalau Pak Paat kan nggak mau ikut kajian ini, dia duduk di paling belakang sana. Aku tanya, Pak, aku tadi disuruh Pak belajar bahasa Arab. Nah kenapa gitu?
Ya katanya sih di akhirat nanti kita ditanyai pakai bahasa Arab supaya ngerti gitu. Terus Paknya diem aja, terus tak tanya, apa benar Pak nanti kita di akhirat itu ditanya pakai bahasa Arab gitu. Tak pikir Pak ini menjawab yang itu serius, ternyata dia jawabnya guyonan. Dia bilang begini, ya nggak tahu corang, aku belum mati, dia bilang gitu. Akhirnya kami sama-sama tersenyum ya. Jadi begitu. Itu satu kisah, dan ada kisah lain begini. Ini Kang Mas Samsul Yatim tahu ini ya. Kan aku sudah bilang, aku itu tidak mengikut thariqah, tapi aku banyak berteman-teman dengan mereka yang ikut thariqah ya. Ini mistis. Mistis itu dia tidak bisa didekati secara rasio ya. Jadi dia sudah trans. Kan rasio kan ada 3, ada irasional, ada rasional, ada transrasional. Ini kawasannya sudah kawasan transrasional. Sudah kawasan bukan 1 dibagi 1, tapi sudah 1 dibagi 0 ya. Karena kan bagaimanapun kecerdasan otak kita itu ada batasnya. Tapi walaupun demikian jangan terus nggak pakai otak dalam beragama, justru Allah marah nanti gitu loh. Nah, yang penjelasan-penjelasan seperti ini kan jarang orang tahu. Kadang-kadang seperti kemarin ada yang komen gitu, dia main seruduk babi aja masuk mengkritisi tentang jargon kita Islam rasional. Ya. Rasio itu terbagi 3 domain, ada irasional, rasional, dan transrasional. Yang namanya agama itu harus wajib masuk dalam 2 domain, domain rasional dan domain transrasional. Kalau yang irasional itu dongeng-dongeng itu sebetulnya agama bukan dibangun atas dasar dongeng gitu. Ya. Oke. Jadi ini domainnya domain ketika 1 dibagi 0 ya. Kalau yang belum tahu lihat kajianku tentang berpikir akademis itu, coba cari tajuknya itu dulu setahun yang lalu ada yang tanya itu ya. Jadi begini. Pada waktu itu ada peneliti dari Perancis. Ya, ini cerita teman aku yang ikut thariqah. Dia mengadakan penelitian tentang thariqah-thariqah di dunia. Salah satu yang diteliti ini thariqah yang ada di Indonesia. Ya. Dan kata berita sih nggak tahu aku kebenarannya itu sejauh seperti apa. Thariqah ini murni lahir dari bumi kita, Nusantara kita gitu. Bukan seperti Qadiriyah Naqsabandiyah itu kan made in Irak. Dan thariqah ada yang uluhiyah dan sebagainya. Itu kan bukan made in Nusantara gitulah ya. Nah, klaimnya sih, cuman aku ya enggak begitu tahu. Klaimnya sih thariqah yang satu ini made in Nusantara gitulah ya, made in Indonesia. Made in anak bangsa. Tapi nggak tahu apakah di dalamnya memang begitu ada ataukah assembling ya, ada kandungan lokal sekian persen, kandungan dari luar sekian persen, nggak tahu aku ya. Oke. Nah, si peneliti ini kan orang datang dari Perancis, ya bahasanya Perancis lah ya. Ya, dia kan perlu data, maka dia diketemui oleh mursyid. Mursyid itu komandannya, panglimanya thariqah lah, guru besarnya, nah gitulah ya, guru besarnya thariqah, mursyid gitu ya, gitu. Ditemui dan mereka ngobrol. Ya. Tapi pertemuan itu, obrolan itu tidak berlangsung sampai akhir karena sang mursyid ini ada keperluan, dia harus keluar kota. Maka dipanggillah khalifahnya. Tahu khalifah ya? Khalifah itu pengganti ya. Bisa juga dari khilafah ya. Oke, dipanggillah si Pak Khalifah ini untuk menggantikan mursyid, melanjutkan memberikan data yang diminta oleh sang peneliti ini yang dari Perancis gitu ya. Oke, setelah itu mursyidnya keluar, ada kepentingan ya, dia keluar pondok ya. Dilanjutkan ngobrol dengan si khalifah ini. Ya mereka ngobrol asik, bla bla bla. Akhirnya data sudah penuh dan selesai ya.
pulang si peneliti dari Perancis ini ya. Setelah itu baru khalifahnya sadar, loh kok aku bisa ngomong ya. Coba. Jadi mereka saat itu ngomong seperti kita ngomong begini nih. Padahal yang satu nggak ngerti bahasa Indonesia, yang satunya nggak ngerti bahasa Perancis. Mereka ngomong. Dan itu tersadar si Mursyid ketika pembicaraan itu sudah selesai dan si peneliti pulang. Dia sadar, loh kok aku bisa ngomong-ngomong aja. Nah ini tadi yang aku bilang. Ini mistis. Mistis itu dia misteri. Sesuatu yang perlu dipecahkan. Ya, misteri itu juga sebetulnya bertahap. Bagi kita yang tidak begitu ngerti dalam ilmu kedokteran, kalau ada yang perut gede ya kita bilang ya dulu ada yang bilang santet, ada yang bilang gini. Karena kita tidak punya cukup pengetahuan, tapi bagi dokter yang sudah cukup pengetahuan, itu bukan misteri lagi. Itu bisa dilihat, oh karena apa sakit ini kan ada liver, ada apa yang menyebabkan perut gede kan banyak. Dulu kalau kita ada tetangga kita, saudara kita sakit perut gede, sudah ujung-ujungnya ini santet kan begitu. Karena misteri bagi kita. Tapi bagi dokter tidak misteri, dia bisa pecahkan. Jadi artinya misteri itu berpijak kepada sosok itu punya tingkat pengetahuan seperti apa untuk membaca peristiwa itu gitu. Bisa jadi bagi kita misteri, ya, kita perlu orang-orang yang tahu bagaimana orang yang bahasanya beda-beda kok bisa berkomunikasi asik. Ya, itu gimana menjelaskannya? Aku juga tidak mampu itu. ya. Jadi mereka bisa berbahasa gitu. Oke. Sekarang bagaimana bahasa kita di akhirat? Ya. Bagaimana bahasa kita di akhirat nanti gitu ya. Oke. Aku telah mengkompilasi beberapa penjelasan ya. Tadi bahasa lisan, bahasa isyarat sudah ya. Kalau aku begini tahu kan artinya? Kalau aku begini tahu kan artinya? Kalau aku begini tahu kan artinya? Kalau aku begini, tahu kan artinya? Kalau aku begini, tahu kan artinya? Tahu lah ya. Oke, semoga itu sudah men-trigger otakmu untuk tidak lagi harafiah banget gitu ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang kesaksian ya. Ternyata saksi palsu itu termasuk dari bagian dosa besar loh ya. Hadis itu ada pada kompilasinya Pak Bukhari nomornya 2653 dan kalau Pak Muslim nomornya 88. Jadi begini, dari Anas ya, beliau berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang al-khabir, dosa besar maksudnya ya. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan itu bahasa Jawa halus, berbicara ya. Jadi bahasa Jawa itu pakai strata dia. Ya, begini katanya, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang dan bersumpah palsu. Nah, kita stressing pointnya di sumpah palsu. Ternyata sumpah palsu itu termasuk bagian dari dosa besar. Ya, itu dari hadisnya Pak Bukhari dan Muslim. Ya, sekarang kita berbicara tentang anggota tubuh yang bicara ya. Ini tafsirnya Ibnu Katsir. Lihat, aku juga akan menukil Ibnu Katsir. Gak berarti aku alergi terhadap tafsir yang dahulu, enggak. Kalau memang itu benar ya aku nukil, kalau salah ya aku enggak mau. Mau Ibnu Majah, Ibnu Tetek Bengek pun aku enggak mau. Jadi yang aku lihat bukan Ibnu Katsir, Ibnu Majah atau Ibnu siapa-siapa kayak benar atau salah. Parameternya tetap ke logika kita dalam mencari kesesuaiannya dengan Al-Quran gitu ya. Ibnu Katsir menjelaskan begini ya, dia melalui Imam Muslim, Imam Abu Daud ya, terus melalui hadis Sufyan Ibnu Uyainah dijelaskan mengatakan anggota tubuh yang berbicara sebagai saksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi anggota tubuh yang berbicara kan begini, kamu itu berbohong bisa loh. Kamu berbohong terhadap siapa saja itu kamu bisa.
Tapi kamu tidak akan bisa berbohong terhadap dirimu sendiri. Tidak bisa. Nuranimu mengatakan. Hati-hati. Makanya hati-hati dengan sebuah pemikiran tidak ada yang tahu. Lihat, ada yang maha tahu. Kamu berbohong dengan sejuta orang bisa. Tapi berbohong dengan satu orang, dengan dirimu sendiri, kamu tidak bisa. Kamu baru melakukan apa, itu kamu yang tahu. Kamu baru kemana, dengan siapa, kamu yang tahu. Orang lain boleh tidak tahu. Dan dia akan ditahu karena diberitahu oleh yang maha tahu. Maka hati-hati. Ketika kamu di kantor, tanda tangan. Oh, nggak ada yang tahu, seharusnya 10 miliar. Kamu tanda tangan yang 15 miliar. Yang 5 miliar bagaimana? Oh, nggak ada yang tahu. Iya, karena dia lupa. Ada yang maha tahu. Begitu juga kamu berselingkuh. Oh, istriku nggak tahu. Oh, suamiku nggak tahu. Oh, anak-anakku nggak tahu. Tapi ingat, ada yang maha tahu. Dan kamu bisa berbohong kepada teman kantormu, kepada atasanmu, kepada rakyat kalau kamu itu pejabat publik, kepada istrimu kalau kamu suami, kepada suami kalau kamu istri, kepada anak-anakmu. Apakah kamu menjadi sosok yang bisa menjadi panutan bagi anak dan istrimu, bagi suami dan istri, bahwa kamu akan menjunjung kesetiaan dalam cinta? Ataukah kamu berselingkuh? Kamu bisa bohongi mereka, tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Itu nurani yang bicara. Ya, oke, aku lanjutkan hadisnya. Ya, gini. Sesungguhnya anggota tubuh manusia yang mula-mula berbicara, ya, di hari semua mulut dibungkam. Nah, lihat itu. Jadi besok itu mulut dibungkam. MBR, perhatikan otakmu supaya tahu ya. Juga yang lain. Bukan hanya untuk MBR, untuk semuanya ya, supaya otaknya cerdas. Coba diperhatikan. Jadi mulut nanti itu dibungkam, ya. Dan adalah paha kaki kirinya. Nah, ini aku tidak tahu. Aku cari-cari alasannya kenapa. Jadi anggota tubuh kita yang berbicara nanti itu yang pertama kali itu, ya, ketika mulut dibungkam adalah paha kaki kiri kita. What happened itu aku belum mampu untuk menjelaskan kepada kalian karena aku juga cari alasannya nggak ketemu. Kenapa paha kaki kiri kita? Tapi artinya kan di sini paha kaki kiri itu mewakili semua anggota tubuh kita itu nanti akan bicara. Dan itu tidak gampang. Misalkan kamu bilang, kamu masuk ke hotel itu ya. Kamu bisa mulutmu ngomong tidak. Tapi ketika diadakan sidik jari, ternyata ada sidik jari tanganmu di pintu masuk atau di kasur atau di bantal di hotel itu. Mulutmu mau berbicara tidak 1000 kali pun nggak ada artinya ketika sidik jarimu ada di dalam hotel itu. Entah kamu ngapain, entah kamu dengan siapa, itu nggak bisa kamu dustai. Itu sudah menjadi replika di akhirat nanti seperti itu. Jadi jangan kita berbicara hanya mulut saja yang bicara. Masa kita kalah sama Yoni Dores ketika dia bikin lagu Ketika Cinta Bicara, Mulut Tak Perlu Berkata. Jadi ada bahasa cinta. Ya. Dan hadis ini ya ternyata juga Imam Ahmad menyampaikan. Jadi nanti yang berbicara pertama kali itu paha kaki kiri kita. Tapi apa dan mengapa kok paha kaki kiri? Aku jujur tidak bisa menjelaskan atau belum bisa menjelaskannya. Aku juga masih cari informasi, ya. Tapi yang jelas yang perlu kita ketahui, semua mulut dibungkam, paha kaki kiri kita yang bicara. Ya, oke. Itu pertama. Yang kedua, ini lagi. Ya. Hadis ini datang dari Bunda Aisyah radhiyallahu anhu. Kembali, radhiyallahu anhu itu nama atau gelar? Ya, gelar atau doa maksudku. Sallallahu alaihi wasallam, SAW. Itu sebetulnya gelar atau doa? Isya alaihi salam. Alaihi salam itu gelar
atau doa. Ini ribet lagi nanti. Tapi kita lalui aja itu ya. Begini ya. Ditegaskan dalam hadis Bunda Aisyah, Kanjeng Nabi ngendikan, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Tajuk kita sebetulnya tidak berpakaiannya ya, tapi aku akan menjelaskan yang belum dikhitan karena ini mengganggu rasionalitasku. Kenapa kok belum dikhitan gitu? Ternyata ada penjelasan di surat Al-Anbiya 104 itu begini. Hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Nah, ini bahasanya sastra ya. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Di situ ada diksi dalam sebuah narasi ya, mulai penciptaan pertama. Jadi aku berpikir apa ini ya yang dimaksud nanti kita itu dilahirkan tidak berkhitan. Jadi awalnya kan kita juga dulu tidak berkhitan. Ya, tapi akhirnya kita berkhitan. Ya, karena perintah dari Allah juga. Kecuali yang saudara kita yang sebelah, mereka tidak berkhitan. Padahal Abrahamic faith itu khitan itu menjadi penting. Ya. Ya. Di sini ya, yang aku mau stressing point sebetulnya tidak berpakaian. Nah, ini aku agak ragu. Hadis ini bisa jadi hadis ini sebetulnya benar, tapi kemudian terintervensi karena nanti Bunda Aisyah tanya sama Kanjeng Nabi, apa mereka tidak malu gitu. Ya. Terus Kanjeng Nabi bicara, pada saat itu sudah nggak ada berpikir malu, semua sibuk pada tanggung jawabnya masing-masing. Kan mau diadili kita atas kebaikan dan kejahatan kita. Yang baik, yang jahat ya jahat. Ya, jadi kelaminnya ya karena telanjang ya kelaminnya nampak. Maka dengan demikian Bunda Aisyah bertanya, apakah tidak malu? Terus Kanjeng Nabi menjawab, pikiran ke sana sudah nggak ada, semua pikiran terfokus terhadap tanggung jawabnya masing-masing. Dia akan menerima baik kalau dia baik, dia akan menerima buruk kalau dia buruk. Gitu. Nah, aku agak sedikit berpikir nakal. Nakal artinya aku keluar keumuman. Diksi ya telanjang itu tidak harafiah begitu. Tidak berpakaian itu artinya kita itu telanjang. Ini ada lagunya siapa itu yang kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Telanjang itu dalam artian tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Gusti Allah Agung. Yang baik ya nampak baik, yang buruk ya nampak buruk. Aku lebih cenderung ke sana memaknai telanjang itu. Jadi kita nanti benar-benar telanjang. Cuman kan teman-teman mengalaminya harafiah. Jadi terfokus pada titit dan ninit. Malu nggak gitu. Ya tapi oke lah. Sebagai khasanah perbedaan tafsir aku kira itu ya boleh-boleh saja. Kalau aku nggak, aku mengira itu akan berbicara tentang ketelanjangan kita dari perbuatan kita. Nggak bisa kita tutup-tutupi. Jadi bukan masalah kelamin. Kalau kamu baik ya dilihat baik, kalau kamu buruk ya dilihat buruk. Gitu. Ya, cuman kan yang beredar di publik kan ya seperti tadi, orientasinya ke kelamin. Gitu ya. Sehingga apa nggak malu gitu. Kan Anda bilang, aku punya saudaraku semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan selalu memberkahi dalam tidur panjangnya. Ya, namanya saudaraku itu namanya Mas Aresi, dulu kami tandem kalau dakwah ya. Saking akrabnya ketika dia diponis sakit kanker usus, itu semua belum ada yang tahu, aku dulu yang dikasih tahu. Keluarganya sendiri belum tahu, justru aku yang dipanggil mojok setelah kami dengar kajian di Prof Roh Jatun, itu dosen Fakultas Pertanian di Unibro ya. Setelah itu habis kajian aku dipanggil gitu ya. Dikasih tahu hasil lab dan aku sangat ya gimana ya namanya, kami itu di mana-mana dakwah itu tandem gitu, bersama gitu, saling membahu, mikul memikul. Ya.
Jadi dia sudah divonis dan keluarganya belum tahu, aku sendiri yang dikasih tahu. Betapa dekatnya persaudaraan kami. Karena diikat apa? Akidah. Jadi pengikat persaudaraan terkuat itu akidah. Gitu loh. Tapi apakah tidak ada perbedaan di antara kami? Oh, sangat ada. Aku sering berbeda dengan dia. Tapi kami tetap bersaudara. Yang asik yang mau aku sampaikan, apa yang sering dia katakan. Saya ini baikan karena Allah masih menutupi kesalahan saya. Sebuah kata bijak. Ya. Saya ini Mas, baik di hadapan jenengan, di hadapan semua orang. Karena Allah masih sayang, masih menutupi aib saya. Coba, itu sebuah kejujuran. Maka kalau kita, kamu, aku, semuanya, ada orang menghormati kita. Ingat pesan ini. Kita dianggap baik sama orang, dipanggil dengan panggilan kehormatan, selalu dihormati begini begitu. Ingat, itu karena Allah masih sayang menutupi aib kita. Sebetulnya kalau mereka tahu aib kita, oh biang kerok lu, brengsek, bajingan lu. Gitu. Ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi nanti di padang mahsyar itu kita telanjang. Aku memahaminya bukan telanjang physically itu. Telanjang artinya tidak ada satupun yang bisa kita tutupi di sana. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Baik, iya kita dapat kebaikan. Buruk, ya kita dapat keburukan. Kalau orang Jawa bilang, sing ditandur mesti tukul. Gitu. Kalau kamu nandur durian, nggak mungkin tumbuhnya itu rambutan. Itu orang Jawa bahasanya itu rasional banget. Kalau kamu nanam pisang, nggak mungkin tumbuhnya nanti tebu, nggak mungkin. Kamu nanam pisang, tumbuhnya ya pohon pisang. Kamu tanam durian, tumbuhnya ya durian. Kamu tanam rambutan, tumbuhnya rambutan. Kamu tanam baik, tumbuhnya ya kebaikan. Kamu tanam buruk, ya tumbuhnya keburukan. Ya, udah berapa lama ya? Aduh. Kita nggak bisa lanjut ya, karena waktu kita mepet ini nanti dia itu rendering perlu waktu, editing perlu waktu, unggah perlu waktu, bisa kesiangan ya. Kita lanjutkan besok ya. Untuk MBR kita sudah sampai pada hadis ya. Hadis bahwa manusia itu nanti di padang mahsyar dalam keadaan telanjang ya. Jadi dari sini kalau kalian sudah familiar dengan aku itu ya, kalau kalian tahu lah ya. Masalahnya yang belum tahu tiba-tiba komentar. Masa orang seperti ini dibilang ingkar sunnah? Buktinya aku juga masih pakai hadis. Ya, oke, sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Kita besok ke seri kedua masalah inti ya. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Dalam bingkai keimanan Islammu sebuah keindahan, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain ya. Semoga puasa kita bisa sukses hari ini dan sampai nanti hari terakhir ya, dalam rangka membangun ketakwaan yang ada. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Dan sekali lagi aku memberikan ucapan terima kasih untuk Bunda Lia yang ada di Tangerang ya, telah bersolawat ya. Papan tulisnya benar ternyata. Mantap kali papan tulisnya itu lebar ya. Ukurannya itu lebar, cuman ini kontrakannya sempit, jadi perlu nanti disiasati bagaimana mengaturnya. Jadi belum dulu dipakai ya, masih mencari komposisi yang tepat gimana gitu ya. Cuman aku suka yang lebar gitu, jadi nulisnya nanti itu luas gitu. Juga tidak terlupakan untuk bunda-bunda yang lain, untuk bapak-bapak yang lain, untuk saudara-saudaraku yang lain ya, saudari-saudariku yang lain ya, yang nggak bisa aku sebutkan persatu. Dan aku mohon sebetulnya begini loh, kalau kalian baru melakukan sholawat itu tolong dikonfirmasi lewat WA, kan ada WA. Jadi aku bisa berterima kasih secara khusus. Kalau di sini kan terima kasihnya secara umum gitu ya, nggak bisa secara khusus personal ke personal gitu ya. Nggak apa-apa, kan nggak ada yang tahu kan. Mungkin ada bilang aku untuk menjaga hatiku supaya tidak riak. Kan di situ nggak ada yang tahu, cuman kita berdua aja yang tahu. Jadi tolong, karena aku merasa kurang pas kalau aku hanya berterima kasih secara umum. Dalam pembukaan itu kan selalu aku sampaikan, kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari kita yang telah bersolawat, belajar dakwah. Itu kan umum gitu loh.
Maka sekali lagi aku mohon ya, kalau bisa, tapi kalau masih tetap seperti apa adanya ya monggo lah. Karena beramal baik itu ada dua. Dia boleh ditampakkan supaya memberikan contoh kepada yang lain melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Tapi boleh juga tidak tampakkan supaya itu menjaga hatinya supaya ikhlas. Memang dua-duanya boleh. Ya. Tetapi aku minta dengan sangat kalau boleh ya dikonfirmasi lah supaya aku bisa berterima kasih gitu. Oke, berikutnya ya aku sampaikan salam penutup kita yang itu juga salam penyemangat kita supaya kalau ditutup tetap aja semangat, jangan ditutup terus nggak semangat gitu loh ya. Kan besok kita ngaji lagi ya. Salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.